Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Pada hari ini kita akan membahas tentang hal yang paling diminati, yaitu mengenai panen udang faname. Panen itu ada dua jenis, panen parsial atau panen sebagian dan panen total. Tujuannya adalah berbeda. Panen parsial atau panen sebagian itu pertama digunakan untuk mengurangi kepadatan dari biomas udang. Kenapa harus dikurangi? Apabila kita tebar dalam jumlah yang tinggi, dalam jumlah tebar atau kepadatan yang tinggi, maka dalam size tertentu atau ukuran tertentu itu populasinya harus sedikit dikurangi. Ya. Biasanya kalau saya menggunakan pengurangan itu 10% dari tiap populasi. Nah, tujuannya apa? Supaya pertama, menjaga keseimbangan lingkungan. Kenapa bisa begitu? Karena apabila semakin tinggi populasi, semakin banyak populasi, maka beban organik atau beban kimia, biologi kimia yang ada di perairan itu akan semakin tinggi. Sehingga viskositas dari air atau kekentalan dari air itu akan semakin tinggi, dan itu akan lebih menyulitkan petambak untuk mengelola kualitas air. Kok bisa sih dengan populasi yang tinggi itu beban organik atau beban kimia biologinya itu semakin tinggi? Bisa. Kenapa? Karena semakin tinggi populasi, maka pakan yang diberikan kan, total pakan perharinya kan akan lebih banyak, sehingga akan menimbulkan nilai N yang tinggi, nilai fosfat yang lebih tinggi, kemudian bakterial yang lebih tinggi, kerjanya harus lebih ekstra, dan semacamnya. Apa implikasinya bila nilai N itu tinggi? Bisa jadi fitoplanktonnya akan tumbuh secara berlebihan, viskositas air akan semakin mengental atau semakin tinggi. Nah, itu merupakan alasan kenapa panen parsial itu sangat diperlukan. Kemudian panen total. Panen total itu juga mempunyai ada beberapa tujuan. Yang pertama, memang size tersebut atau ukuran dan biomasa udang tersebut memang sudah waktunya dipanen. Atau yang kedua adalah memperkecil kerugian. Kok bisa? Ya, memperkecil kerugian itu adalah memotong biaya operasional apabila udang tersebut dalam kondisi terkena penyakit kemudian banyak yang mati dan tidak bisa ditanggulangi. Nah, itu adalah tujuan dari panen total salah satunya. Terus kita akan bicara mengenai size ya. Mungkin adik-adik ada yang belum tahu mengenai size ya. Kalau kita menentukan panen total atau panen parsial, kita pasti akan menghitung size. Sampling, kemudian kita akan tahu berapa berat udang tersebut, gitu. Rata-rata berat udang. Nah, itu kita nyatakan dengan ABW, average body weight, yaitu berat udang per satu ekor rata-rata itu berapa, itu ABW. Nah, dalam keadaan sampling tersebut, itu kita akan menentukan size, ya. Size itu ukuran. Tapi dalam udang itu ada macam-macam ya. Ada istilah misalnya size 100, size 70, size 60. Nah, itu artinya adalah size 100 misalnya ya. Dalam 1 kilogram udang, itu isinya ada 100 ekor. Ya. Kalau kita menyebutkan size 60, dalam 1 kilogram udang itu isinya ada 60 ekor. Kalau kita menyebutkan size 50, ya berarti dalam 1 kilogram udang itu isinya 50 ekor. Maka dari itu kadang ada yang bingung, kok size 100 sama size 50 kok mahalan yang size 50, kenapa? Nah, karena ukurannya lebih gede yang size 50 ya. Dalam 1 kilogram udang itu isinya ada 50 ekor. Dibandingkan dengan dalam 1 kilogram udang itu isinya ada 100 ekor. Nah, berarti lebih banyak isi dalam 1 kilogram, ada lebih banyak jumlah ekornya, berarti kan menandakan bahwa ABW-nya atau average body weight dari masing-masing ekor udang itu kan lebih kecil yang size 100. Nah, gitu. Terima kasih, sekian. Semoga bisa dipahami materi yang sedikit ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.